Selamat siang dan selamat datang pada teman-teman semua. Terima kasih telah datang pada acara peluncuran film produksi Igoi Screenplay yang berjudul Labil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Warisin selaku moderator dalam memandu acara ini hingga selesai. Selanjutnya, pada teman-teman narasumber semua bisa perkenalkan, boleh? Halo teman-teman pers semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raden Sri Marsina Daruhadian. Di sini saya berperan sebagai Dudung. Baik, dan saya Alkalif Taul Nail. Saya di sini berperan sebagai L. Oke, kira-kira bagaimana kabarnya teman-teman kali ini? Apakah sehat selalu atau masih ada unek-unek atau kesibukan lain? Bagaimana kira-kira kabarnya kali ini? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Baik, yang pasti kabar saya alhamdulillah baik, sehat juga alhamdulillah. Apalagi setelah kita syuting, alhamdulillah kondisi tetap fit. Nah, setahu saya ya sebagai moderator dan teman-teman pers semua bahwa teman-teman Dudung dan ini merupakan sebuah aktor sebuah film ya, yang terutama film yang akan diluncurkan hari ini ya tentang Labil. Sebenarnya teman-teman ini memiliki kesibukan apa sih selain syuting, kerja-kerja berhubungan dengan kreatif? Apa sih kesibukan lainnya ya? Ya sedikit out of the topic ya, biar teman-teman semua bisa tahu tentang identitas pribadi, namun nggak pribadi-pribadi amat juga. Intinya kesibukan lah, jadi ada kehidupan lain selain syuting itu apa lagi gitu. Oke, mangga Pak Dudung. Untuk kesibukan saya akhir-akhir ini karena lebih sering mempromosikan film Labil ini, Ya eh, marketing lah. jadi saya memfokuskan diri untuk lebih banyak beristirahat. Karena dari sebelumnya kita syuting selama 8 bulan sehingga promosi film ini jadi kami kurang banyak istirahatnya. Jadi paling saya lebih banyak beristirahat, dan apabila ada waktu renggang saya lebih ke olahraga sih untuk memfitkan diri. Bagaimana kepada El, kesibukan selain syuting apa lagi ya di luar kreatif ini? Oke, baik. Kesibukan saya di luar aktor tadi, betul apa kata kan saya bahwa kami di kemarin itu syuting menghabiskan waktu sekitar 8 bulan, yang dimana kami terus bertemu dengan itu lagi gitu. Jadi memang waktu istirahatnya juga kurang ya, makanya untuk saat ini ya sih lebih banyak istirahat. Dan kalau di luar dari aktor sendiri ya kurang lebih sama lah gitu, saya juga sering olahraga apapun itu gitu, apapun itu sama rekan-rekan lainnya gitu, sering olahraga futsal, badminton dan lain-lain, atau enggak ya kumpul aja sama keluarga Lebih gitu. ke refreshing lah ya. Betul. Nah oke, selanjutnya, nah balik lagi ke topik inti ya pada film Labil kali ini. Nah untuk pengenalan tokoh, sebetulnya siapa saja sih tokoh pada film yang akan rilis kali ini? Eh, Menurut pendapat teman-teman, eh, dalam pengenalan tokoh, watak tokoh itu seperti apa? Apakah ada apa ya kesamaan dengan realita yang terjadi sekarang gitu? Begitu, mangga. Kalau untuk karakter ya, mungkin dari Dudung ini mempunyai sifat yang begitu introvert, susah bergaul dengan teman, dengan lingkungan barunya. Bahkan dengan teman lawannya pun Dudung ini suka merasa canggung untuk memulai sebuah topik atau obrolan. Harus ada temannya lagi yang untuk memancing sebuah obrolan, baru itu dia nyambar.
Jadi harus disertai dulu ya, Iya, jadi harus disertai. supaya dia itu bisa bercerita, mengawali cerita gitu. Benar, karena Dudung ini orangnya sulit untuk mengungkapkan perasaan. Dimana kalau ditanya relate apa enggak, pasti relate ya. Soalnya di sini sekarang banyak orang yang pendiam karena dan malu untuk mengungkapkan rasanya kepada lawan jenis. Nah, selanjutnya dari tokoh L kan, gimana? Apakah sama atau ada perbedaan dari teman satu lagi? Oke baik. Kalau dari L itu sendiri, L ini seorang cowok yang asik, dimana dia punya dia tuh selalu keterbalikannya lah dengan Dudung. Dudung yang introvert, sedangkan L yang asik, yang selalu mulai obrolan, yang dimana L ini punya eh, L tuh dipandang sama teman-temannya tuh sebagai pendengar yang baik. Jadi seseorang atau siapapun yang bercerita ke L tuh nyaman di bawahnya. Jadi L tuh merupakan orang yang tempat curhat yang oke lah gitu. Di luar itu yaitu tadi asik, dia masih masuk main kesana kesini gitu. Dan kalau ditanya relate atau enggak, kebetulan cerita ini tuh relate ya dengan saya, karena saya juga pernah mengalami di momen-momen ini gitu. Jadi saya juga nggak terlalu sulit buat membawakan peran ini gitu. Nah, satu lagi ya, kenapa terus satu lagi ya, Wi kenapa gak datang gitu? Apakah sibuk atau apa? Ada yang tahu? Nah, mungkin untuk para teman-teman media di sini bertanya-tanya mengapa kami datang hanya berdua, karena dan lihat di poster foto kami ada bertiga dengan satu cewek perempuan yang bernama si Pomirel. Si Pomirel ini di sini menggambarkan memerankan seorang tokoh yang bernama Wi, di mana Wi ini orangnya sangat ceria, gampang terbuka dan baperan menurut saya. Alasan kenapa Wi ini nggak datang karena kemarin kami baru habis dari Bandung. Di Bandung ini kami habis mempromosikan film Labil juga, dan Wi di sana mungkin merasa kecapean dan harus di opname di rumah sakit. Nah, kembali lagi ke judul ya, ke judul film sebetulnya. Nah kan adanya judul labil ini memang itu pastinya seperti yang tadi diceritakan ya, terdapat ada hubungan dengan realita yang terjadi sekarang. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman ya, yang sebagai aktor ya, kenapa sih membuat judul yang berjudul film labil gitu? Misalkan bisa yang lain, misalkan selain labil ada syuting-syuting film lain. Kenapa sih harus judul labil itu gitu? Baik, di sini mengapa judulnya dinamakan dengan Labil? Karena di film ini menceritakan tiga orang teman sejati dari kecil yang saling berhubungan, dan ketika sudah dewasa mereka ini saling mencintai di belakang dari orang-orang tersebut. Jadi mereka itu secara diam-diam saling mencintai, tapi orang-orang di sekitarnya itu tidak tahu. Mengapa disebut labil? Karena si cewek ini sebenarnya si W ini menyukai kepada kepada Dudung, tapi si Dudungnya tidak terima dan curhatlah si W ini terhadap L dan menumbuhkan benih-benih cinta. Paling tambahan dari saya, kenapa film ini judulnya labil gitu kan. Sebelum proses syuting ini dimulai pasti kita ada proses reading dulu, dimana kita berdua juga menanyakan kenapa sih judulnya labil gitu kan ya. Betul sekali rekan saya menjelaskan tadi bahwa ada salah satu ada sebuah percintaan di sebuah, bisa dibilang sebuah circle lah gitu, yang Cinta segitiga. cinta segitiga, bisa dibilang cinta segitiga gitu. Paling itu saja. Mungkin teman-teman Dewan Pers semua sudah tidak sabar lagi untuk menanyakan tentang informasi terkait film ini kepada narasumber sebagai aktor film yang akan rilis tentang labil ini.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk keluh kesah, kami sih lebih kerasanya asik, seneng, rame. Kalau untuk ya, yang lainnya mungkin lebih ke capek. Karena kami ini di-push untuk misalnya satu scene ini hari ini harus beres, emang harus dibereskan, jadi nggak bisa tertunda, nggak bisa gagal, dan harus profesional untuk keluh kesahnya. Mungkin dari teman saya. Baik, kalau kesah sih sebenarnya nggak ada ya. Kita benar-benar banget, kita asik banget gitu kan. Capek mah itu wajar lah, kita profesional di sini juga kita kerja. Jadi untuk keluh kesahnya ya pasti bosan juga enggak, karena kita juga di sini jalannya dengan asik, ketemu teman-temannya juga asik gitu, krunya juga apalagi gitu. Jadi itu membuat kita nyaman di sini walaupun 8 bulan ya, 8 bulan. lama gitu kan, hampir mau setahun, tapi waktu itu malah nggak kerasa gitu, saking serunya lah gitu. Karena benar banget tadi, kita satu scene bisa yang kayak hujan-hujanan, atau enggak satu scene memang lagi deep-deepnya gitu, momen-momen deep gitu. Jadi memang agak menguras tenaga juga, sama kesehatan lah bisa dibilang. Mungkin sebelumnya karena kami sudah pernah memerankan di film-film lain, jadi mungkin untuk kali ini tergolong cukup ringan untuk bagian scene-nya ya. Ya betul. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesalahan sebenarnya masih dalam batas wajar, paling kayak lupa skrip, yang kalau sampai fatal banget sih alhamdulillahnya nggak ada gitu, karena kan manusiawi juga ya. Eh, saya sih jujur lebih seringnya lupa skrip gitu ya. Jadi kalau untuk mendalami perannya mah masih oke-oke aja gitu. Paling ada beberapa yang lupa skrip, itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kesalahan dari saya pribadi sih lebih sering lupa skrip. Kalau kesalahan sehari-hari paling saya telat untuk persiapan lah, kayak bangun agak telat karena capek mungkin ya. Sama untuk mengekspresikan dirinya itu susah. Saya suka sering mengalami kesalahan, mungkin baru pertama kali di film romantis. Jadi intinya sih harus bawa perasaan ya, harus benar-benar mengungkapkan hatinya gitu ya, biar terbawa suasana. Mungkin dari saya sendiri agak susah gitu, jadi banyak kesalahan di sana itu saya kira. Terima kasih. Baik Kang, sebelumnya perkenalkan saya Haris dari TPMU Bandung, dan cukup menarik gitu soal pembahasan film labil ini gitu kan, yang digagas oleh rekan-rekan sekalian, yang setidaknya film ini tuh bisa menjadi salah satu gambaran atau ilustrasi kayak gitu tentang perasaan romansa anak-anak SMA atau mahasiswa kayak gitu kan. Nah, tapi tentu saya pun sebagai jurnalis begitu ya disebutnya gitu kan. Ada beberapa pertanyaan gitu yang ingin saya ajukan terkait film ini. Yang dimana juga saya ingin mendalami lebih dalam lagi gitu perihal film ini tuh sebetulnya seperti apa sih kayak gitu. Yang dimana pertanyaan yang ingin saya ajukan itu adalah untuk konsep film yang dibuat ini, itu temanya itu bertemakan apa kayak gitu, lebih spesifiknya apakah ada tema seperti kayak misalkan komedi romance kah, atau seperti apa, atau hanya spesifik romance kah, atau misalkan bahkan mungkin di dalamnya itu ada romance thriller misalkan kayak gitu. Nah, itu kira-kira konsepnya secara tema itu apa gitu kan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah genre filmnya ini itu akan dimasukkan ke dalam kategori genre indie atau pop. Dan untuk yang pertanyaan ketiga, untuk film labil ini sebetulnya apakah ini mengacu kepada keresahan dari fenomena sosial kah perihal romance kayak gitu khususnya, atau ini hanya sekedar ada di dalam pikiran kemudian dijadikan film seperti itu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tema kami di sini filmnya sudah dilihat dari poster ya, temanya sudah terlihat jelas, yaitu romantis tentang percintaan, dimana percintaan ini menjadi rumit
setelah orang yang dari masa lalu datang kembali dan secara 2 kali. Mungkin yang membuat tokoh ini bingung. Jadi mau bingung pilih yang mana, labil pilih yang mana. Untuk kedepannya sih kalau mau lebih lanjut boleh langsung ditonton aja filmnya. Terima kasih. Oke baik, seperti yang teman saya bilang bahwa konsepnya tuh seperti percintaan yang dimana orang lama datang kembali 2 kali kepada seseorang. Sebenarnya tanpa kita sadari film ini tuh relate dengan kehidupan mungkin remaja atau siapapun itu, kalangan usia yang gak mencakup umur lah. Tapi film ini tuh bisa bisa kita ambil beberapa makna gitu. Pokoknya ini kita sangat rekomendasikan lah untuk kalian semua yang relate banget buat anak muda itu, apalagi yang masih bingung sama soal percintaannya. Makanya tonton terus aja filmnya. Oke. Baik, kalau untuk genre film ini populer. Mengapa populer? Karena memang sudah banyak film-film lain yang menampilkan tentang cinta segitiga. Tapi di film ini mempunyai kelebihan di mana alur ceritanya sangat berbeda dengan yang lain, tidak monoton dan bikin penonton wah banget pokoknya lah. Begitu sih menurut saya. Sebenarnya benar banget bahwa film ini tuh populer banget. Sebenarnya sebelumnya juga banyak ya film cinta yang tentang cinta segitiga gitu. Cuman yang membedakan dari film kita adalah dimana si film ini tuh menceritakan yang masa lalu kembali, dimana si ceweknya juga bingung kan. Jadi yang banyak banget bikin penonton penasaran pasti, karena benar banget gak monoton, dan dimana penonton bakal dibuat sedih, ada juga dibuat momen kesel sama seseorang. Jadi kita pastikan bahwa film ini baper banget lah buat yang nonton. Oke. Kalau untuk masuk ke dalam fenomena sosial, film ini sangat relate karena banyak anak-anak zaman sekarang, khususnya anak muda generasi Z ya, yang sangat gampang bosanan dengan pasangannya. Gampang bosanan ini dimana kalau mereka melihat lawan jenis baru, cewek baru, cowok baru yang sangat ya membuat dia menarik lah. Mungkin mereka bisa langsung putus dengan pacar lamanya, selingkuh, main di belakang. Jadi film ini memang ini banget, relate banget dalam fenomena sosialnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk mengapa saya ngambil peran ini, untuk saya pribadi saya lebih suka tantangan. Karena sebelum-sebelumnya saya bermain film lebih ke action, thriller, misteri. Kalau untuk soal percintaan saya kayaknya belum pernah ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Godek selaku produser kami yang melihat saya mempunyai potensi untuk memerankan dari Dudung ini tentang percintaan segitiga ini. Mungkin begitu dari saya. Ya baik, kalau dari saya kenapa saya ingin ngambil proyek film ini dan memerankan sebagai L, karena film ini setelah saya baca, setelah saya diskusi dengan pak produser, begitu dengar ceritanya kan sangat menarik ya. Saya juga merasa ingin terjun gitu, makanya alhamdulillahnya saya bisa dipilih menjadi pemeran sebagai L. Saya akan maksimalkan mungkin di peran ini. Dan kalau dari rekan saya yang baru pertama kali di tentang percintaan, malah saya lebih sering gitu di sini gitu, makanya saya tidak terlalu yang gimana terbiasa lah gitu. Cuman kan ceritanya beda-beda, jadi ini merupakan suatu hal yang baru juga buat saya. Mungkin begitu, terima kasih. Ya baik, perkenalkan nama saya Yogi Pratama, saya dari stasiun SCTP. Ingin bertanya kepada aktor-aktor sekalian, pernah gak sih kalian ngerasa baper setiap kalian memerankan aktor kalian masing-masing ini? Ya mungkin cukup sekian pertanyaannya, terima kasih. Oke baik, baper gak sih untuk memerankan peran L dengan lawan main gitu? Yang pasti ketika kita sudah terjun dalam
dunia perfilman apalagi aktor, pasti kita kan harus mendalami peran kan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka juga kita harus mendalami peran tersebut gitu dengan lawan main kita. Masalah perasaan juga kita kan harus all out, maksud dalam artian kita harus memang memberikan kenyamanan pada diri kita, kenyamanan pada orang lawan main kita gitu. Jadi kita sebisa mungkin memberikan, kalau saya pasti memberikan apa yang saya bisa gitu. Jadi sekiranya saya bisa berikan itu, saya pasti bakal berikan yang terbaik. Kalau dari saya pribadi, baper enggak. Kalau soal baper itu memang harus baper. Karena apa? Dalam di film percintaan ini harus melibatkan perasaan agar emosi kita itu keluar. Jadi baper itu harus menurut saya sih. Paling segitu aja. Oke, halo. Saya ingin bertanya, untuk kan setiap pemain di sini tuh pasti sudah pernah memainkan beberapa peran ya. Dan kalian itu pasti ingin mencoba peran yang lain gitu. Kira-kira peran apa yang ingin dimainkan yang sekiranya belum pernah kalian coba? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kedepannya saya itu ingin memerankan cowok bencong mungkin ya. Karena susah gitu kayaknya, gimana cowok bencong kan, kayak lekong-lekong gitulah. Dan di zaman sekarang itu cowok bencong kan udah nggak aneh ya. Ya mungkin ingin lebih mencoba jadi cowok bencong sih, udah gitu aja kalau dari saya sendiri. Oke, baik. Kalau dari saya pengen peran apa sih yang pengen saya dapatkan. Kalau boleh request gitu ya, saya pengen di komedi mungkin, atau enggak di horor. Penasaran banget, saya pengen nyoba gitu, siapa tahu bisa jadi hantunya, atau ya peran-peran baru lah. Saya pengen banget nyoba karena saya juga pengen keluar dari zona saya gitu kan, yang selalu kayak gini, percintaan kayak pengen keluar aja gitu, mulai baru dengan zona baru, mungkin begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi chemistry antar pemain kita bangunnya pasti karena kebetulan saya juga proyek pertama dengan rekan saya, dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan chemistry juga. Jadi kita banyak sering ngobrol, banyak diskusi juga di pertama di proses reading. Jadi kita banyak berdiskusi hal apa yang pengen saya dapatkan, dan begitu juga beliau, dan juga dibantu dengan Pak Produser. Jadi kita semakin kuat agar chemistry juga kita dapat. Dan selama 8 bulan ini kurang lebih chemistry kita dapat sih, karena saya juga nyaman juga lawan mainnya dengan mereka, rekan saya gitu. Jadi buat chemistry menurut pribadi saya aman sih. Kalau untuk saya sendiri, bagaimana cara membangun chemistry, saya lebih sering berinteraksi dengan lawan main saya sih. Seperti kalau misalnya kita harus ngopi bareng sebelum proses syuting dimulai, apa-apa bareng, baca naskah bareng, jadi biar lebih membangun sebuah hubungan agar kelihatan nyata gitu sih menurut saya. Walaupun agak susah ya, karena kalau untuk lebih sering jadinya lebih mudah. Paling segitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pesan dan kesan, untuk pertamanya kesan ya. Kesannya dari saya ya sangat wow banget gitu ya. Rame, asik, sedih, susah, senang bersama-sama, ngumpul bareng ya, jadi lebih dapat momen yang susah dilupakan lah. Kalau untuk pesannya ya terima kasih buat Pak Yana, Bu Fitri, Kang Romo selaku tim dari acara ini. Tidak lupa juga untuk Pak Godek, makasih Pak Godek selaku Bapak Produser sudah mengajak saya di acara mega proyek ini. Oh iya, sama satu lagi Pak Agung, salam buat Pak Agung ya. Ini tukang kamera. Betul ya. Baik, dari segitu aja. Oke, yang pasti film ini bisa mewakili kalian semua yang merasakan cinta segitiga.
kalian bakal dibawa ke perasaan sedih, baper, kesel juga ada, senangnya juga ada ya. Yang pasti banyak terima kasih kepada tim produser, kepada rekan kerja selama 8 bulannya. Sangat senang bertemu keluarga baru, dapat cerita baru juga, bisa sharing semua gitu. Jadi kita sebagai pemain ingin ngajak kalian untuk nonton film kita. Maka dari itu jangan lupa nonton. Terima kasih. Beranjak ke kesimpulan bahwa film ini yang berjudul tentang percintaan, tentang labil, karya Igoi Screenplay mengambil dari kehidupan sehari-hari yang diperankan oleh yang pertama oleh Dudung yang memiliki sikap introvert dan emosional, yang kedua yang diperankan oleh El yang memiliki sikap atau sifat mudah berinteraksi, humanis, dan intinya mudah beradaptasi lah dengan siapapun. Dan tokoh yang terakhir perempuan yang bernama Wi yang memiliki sifat mudahnya tenggelam dalam perasaan. Dari ketiga tokoh tersebut menjalankan cinta segitiga. Oke, beranjak ke sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih kepada teman-teman pers yang telah hadir dalam acara konferensi pers perilisan video dengan judul Labil karya Igoi Screenplay. Maka dari itu, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.